Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang mansubatul asma, yaitu isim-isim yang dinasobkan. Kita telah sampai pada poin ketujuh dari isim yang dinasobkan, yaitu yang disebut dengan istisna atau mustasna, yang artinya isim mansub yang terletak setelah salah satu perangkat istisna untuk menyelisihi kata sebelumnya. Contoh, najahat talamidu illa amiron, yang artinya semua siswa telah lulus kecuali Amir. Maka di sini Amir sebagai istisna atau mustasna, illa sebagai perangkat istisna, dan talamid mustasna minhu. Adapun perangkat-perangkat istisna ada illa, ghairu, siwa, suwa, sawaun, khala, hasya, dan ada. Mustasna dengan illa memiliki 3 hukum. Yang pertama, wajib mansub apabila kalimatnya tam mujab, yaitu sempurna dan positif. Juga disebutkan mustasna minhunya. Contoh, hadaral rijalu illa zaidan, para lelaki telah hadir kecuali Zaid. Dalam kalimat ini, hadara sebagai fi'il, ar-rijalu fa'il, illa perangkat istisna, dan zaidan mustasna. Nah di sini ar-rijal selain dia fa'il, kalau disandingkan dengan Zaid, maka rijal ini disebut dengan mustasna minhu, dan Zaidan sebagai mustasna. Yang kedua, pilihan, boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu, dan jika demikian disebut dengan badal. Ini terjadi apabila kalimatnya tam manfi, sempurna tapi negatif, juga disebutkan mustasna minhunya. Contoh, maqama ahadun illa zaidan, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Di sini disebutkan sempurna karena ada fi'il, ada fa'il. Kemudian ada perangkat istisna, juga mustasnanya disebutkan. Hanya saja bedanya dengan yang pertama, yang kedua ini diawali oleh ma. Dan inilah yang disebut dengan ma nafi, yang menjadikan kalimat seperti ini tam manfi, sempurna tapi negatif.
Kemudian tambahan dari segi terjemahan, apabila illa diawali oleh ma, maka diartikan tidak ada kecuali. Itu dari segi terjemahan atau cara menerjemahkan apabila illa diawali oleh ma. Yang ketiga, bahwa isim yang terletak setelah adat istisna di i'rab menyesuaikan kedudukannya. Apabila kalimatnya manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Contoh, maqama illa Zaidun. Di sini kalimatnya manfi karena diawali oleh ma. Hanya saja sebelum adat istisna ini enggak ada mustasna minhunya. Maka posisi Zaid, yaitu isim yang terletak setelah adat istisna, ini disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Yang mana arti maqama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Kemudian mustasna dengan ghairu dan siwa, i'rabnya senantiasa majrur karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Adapun lafaz ghairu dan siwa, hukumnya mengambil hukum mustasna dengan illa dari segi i'rab. Contoh, qamar rijalu ghairu Zaidin. Para lelaki itu telah berdiri kecuali Zaid. Contoh lain, maqama ghairu Zaidin. Tidak berdiri kecuali Zaid. Nah, di sini bahwa ghairu kedudukannya dia sebagai maf'ul bihi. Dan maqama ghairu Zaidin sebagai fa'il. Adapun isim yang setelahnya itu kedudukannya adalah majrur karena mudhaf ilaih. Mustasna dengan hasya, ada, dan khala, ia mempunyai dua hukum. Yang pertama mansub, yang statusnya sebagai maf'ul bihi, karena perangkat ini digelari dengan fi'il madhi. Contoh, adatit ta'iratu, ada ta'iratan. Semua pesawat telah kembali kecuali satu. Maka di sini sebagai maf'ul bihi. Yang kedua, bahwa isim yang terletak setelah khala
itu majrur karena khala itu sendiri sebagai huruf jar. Contoh, adatit ta'iratu khala ta'iratin. Semua pesawat telah kembali kecuali satu. Terkadang ada dan khala didahului oleh ma yang disebut dengan mal masdariyah. Maka mustasna atau isim yang terletak setelahnya itu mesti nasab yang statusnya sebagai maf'ul bihi. Dan perangkat istisna yaitu khala dan ada sebagai fi'il madhi. Contoh, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Dari sini Allah statusnya sebagai maf'ul bihi. Dan setiap maf'ul bihi i'rabnya nasab. Tanda nasabnya di sini fathah karena isim mufrad. Catatan tambahan. Lafadz ghairu dan siwa di-i'rab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas apabila digunakan sebagai istisna atau mustasna bermakna illa. Tetapi bila digunakan untuk tujuan yang lain, maka keduanya di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Contoh, kalamuka ghairu mafhumin. Perkataanmu tidak difahami. Maka ghairu di sini sebagai khobar. Karena isim marfu terletak setelah mubtada. Yang kedua atau poin B, terkadang perangkat dia ma'rifah atau ada alif lam, yaitu yang menempel kepada ghairu. Sehingga kita katakan al-ghairu. Nah, apabila al-ghairu atau ghairu ada tambahan alif lam, maka ia dimaknai pihak ketiga. Contoh, sadarat hadhihi syahadatu duna adna mas'uliyatin fima yata'allaqu bihuquqil ghair. Kesaksian ini muncul tanpa ada rasa tanggung jawab sedikit pun terhadap hak-hak yang berkaitan dengan pihak ketiga. Barakallahu fiikum.